Selamat malam, Pak. Selamat malam Pak Ilham. Gimana kabarnya, Pak Herdin? Alhamdulillah kabarnya masih tetap bersemangat walaupun Alham- dalam keadaan yang capek luar biasa. Iya, 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 Banyak Pak. kegiatan yang harus dilakukan Pak Ilham. Alhamdulillah masih belum oleng dan masih bisa tetap bertahan ini. Tetap semangat, Pak. Tetap semangat Pak Ilham. Oh iya, Pak. Ngomong-ngomong, kali ini kita mau bicara tentang apa ini, Pak? Begini Pak Ilham, sebenarnya saya ada hal yang akan saya konsultasikan dengan Pak Ilham, Oke. yaitu terkait saya di kelas itu punya siswa Pak Ilham ya, yang Iya, sering datang terlambat. iya, iya, Pak. Siswa saya itu sering datang terlambat. Setiap kegiatan kan di sekolah itu jam 6.30 kegiatan kan sudah dimulai Pak Ilham, baik Dimulai, itu iya, Pak. kegiatan senam pagi, kegiatan jalan santai, bersih-bersih lingkungan, ataupun mengaji bersama. Itu sudah Oke. dimulai jam 6.30. Nah, siswa saya ini hadirnya selalu telat. Pada jam Hmm. 7 dia baru hadir ketika kegiatan siswa yang lain sudah selesai. Siswa saya ini baru datang gitu. Oh, Apalagi gitu, kalau Pak. saat yang nampak itu kalau saat mengaji bersama, yang lain duduk di lapangan pakai alas untuk kumpul semua, nah dia baru datang kan kelihatan itu. Ya saya sering ditegur oleh guru yang lain, jadi pikir saya tidak memberikan pembinaan kepada siswa saya Pak Ilham. Seperti itu Pak Ilham. Iya, 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 Pak. Nah, kali ini mungkin apa mungkin tujuan di akhir kegiatan nanti tujuannya apa yang ingin dicapai, Pak? Tujuan saya Pak Ilham ya, saya ingin siswa saya yang sering terlambat tadi itu bisa hadir tepat waktu Pak Ilham. Bisa mengikuti kegiatan-kegiatan sebelum kegiatan belajar dimulai bersama dengan teman-temannya Pak Ilham. Itu tujuan Iya. dari yang ingin saya capai Pak Ilham. Iya, 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 Pak. Terus untuk yang berikutnya mungkin bisa Pak Herdin ceritakan masalah apa yang terjadi selama ini, Pak? Begini Pak Ilham, yang terjadi itu adalah siswa ini kan sudah kelas 6 Pak Ilham ya. Iya. Saya mengajar di kelas 6, ada kecenderungan dia itu untuk hadirnya itu selalu siang Pak Ilham. Ketika semua Oh, kegiatan belajar itu sebenarnya belum dimulai kalau kegiatan belajarnya, tetapi kan ada kegiatan sebelum belajar yang iya, harus iya, iya, Pak. diikuti Program oleh sekolah. semua siswa. Iya, program sekolah seperti halnya program literasi, kemudian mengaji bersama seperti itu sering tidak ikut seperti itu kayak ada kecenderungan bahwasanya dia itu tidak menganggap terlalu penting gitu kegiatan-kegiatan itu Iya, iya. karena memang tidak langsung bersentuhan dengan kegiatan belajar di kelas seperti itu Pak. Itu yang bisa Oh. saya ceritakan dari siswa saya ini Pak. Nah, dari cerita yang Pak Herdin tadi sudah sampaikan, jika kita kita masukkan dalam skala tentang tentang apa eh, aktivitas siswa tadi itu berada di rentang kalau kita buat rentang 1 sampai 10 ini posisinya di rentang keberapa ini Pak siswanya ini Pak kalau kita Menurut nilai lah. saya Pak, iya, menurut saya Pak Ilham, eh, rentang siswa saya ini berada di nilai 5 lah, Pak Ilham, seperti itu Pak. Nilai Di 5 ya. tengah-tengah lah ya, di nilai 5. Iya, 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 iya. Terus di angka 5 bisakah Bapak jelaskan di angka 5 itu posisi siswa ini seperti apa Pak? Begini Pak Ilham, menurut saya di angka 5 ini, 5 ini kan angka yang menurut saya adalah tengah-tengah pas, nanggung. Ke Iya. atas enggak, ke bawah juga enggak, seperti itu Pak Ilham.
Jadi menurut saya posisi angka 5 dari siswa saya ini, dia itu memang ya kecenderungannya memang selalu telat, tetapi dia itu tidak terlambat di dalam mengikuti belajar di kelas seperti itu. Kalau belajar di kelas dia bisa ngikuti mulai dari Oh, awal, jam oh 7 kan kita bisa. mulai sudah ya. Hanya kegiatan pra gitu loh, seperti literasi, senam bersama, kemudian kegiatan mengaji bersama. Nah, itu yang dia sering terlambat di sana. Iya, iya. Ya, seperti itu Pak Ilham. Menurut Kalau saya bahwasanya posisi di angka 5 itu Pak. kemampuan anaknya Kalau anu? kemampuan anaknya tidak ada masalah Pak Ilham. Anaknya Oh iya. termasuk anak yang memiliki kemampuan rata-rata lah. Iya, iya, iya. Kemampuannya rata-rata. Hanya permasalahannya anak ini sering terlambat gitu. Sehingga saya ini kan sering mendapatkan teguran dari guru lain. Ketika yang lain sudah mulai beraktivitas, nah, yang bersangkutan baru datang. Seperti itu Pak Ilham. Iya, iya. Baik, Pak. Begini, Pak. Target Bapak dalam beberapa waktu ke depan untuk bisa meningkatkan apa yang tadinya di angka 5 bisa naik nanti siswa tersebut bisa K10 bisa. Itu gimana, Pak? Bagaimana Target caranya? saya ya, kalau Mungkin skalanya ini 1 sampai 10 ya skalanya ya. iya, Saya itu menargetkan siswa saya ini untuk bisa berada di angka 10 sama seperti rekan-rekannya yang lain. iya, iya. Tidak pernah terlambat Jadi ya. dia ya bukan maksudnya tidak pernah terlambat ya, mungkin ketika eh, dia harus ada kegiatan tertentu dan izin seperti itu mungkin kita bisa maklumi Pak Ilham. Ah, iya, iya, Pak. Tetapi ketika dia tanpa keterangan lalu terlambat dan itu menjadikan kebiasaan, itu kan yang tentunya tidak bagus bagi siswa saya. Jadi target saya itu Di saya angka ingin 10. siswa saya di angka 10 Pak Ilham. Jadi, Iya, iya, Pak. Terus berada di angka 10 itu bisa digambarkan kondisinya seperti apa, Pak? di angka 10 itu kalau saya gambarkan Ilham, siswa saya ini datang maksimal itu jam 6.30, kemudian mengikuti semua kegiatan-kegiatan sebelum kegiatan belajar di kelas dimulai. Seperti itu Pak Ilham. Oh, berarti semua kegiatan memang jam 6.30 startnya ya, Pak? Ya, Oh, upacara hari Senin juga jam enam tiga 6.30. puluh. Kemudian hari Selasa itu kegiatan senam pagi. Iya, Itu iya, iya, jam iya. 6.30. Rabu itu literasi, Kamis itu senam, Jumat itu mengaji bersama. Iya, iya, Itu Pak. dimulai jam 6.30 semua. Jadi ketika jam 7 sudah mulai kegiatan pembelajaran di kelas Pak Ilham. Seperti itu Pak Ilham. Iya. Oh, begini, Pak. Untuk dapatnya berada di angka 10, rentan 10, apa iya di 10, apakah sudah ada pernah melakukan melakukan tindakan, Pak, ke anak tersebut untuk dapatnya berada di angka 10 Saya dari Pak sudah Herdin sendiri? ya dari saya sendiri Pak Ilham, saya pernah memanggil siswa saya ini eh, untuk saya mintai penjelasan kenapa dia itu selalu hadir terlambat, itu yang pertama. Kemudian dalam praktek segitiga restitusi tempo hari yang Pernah ya? ya yang kita lakukan itu sebagai bentuk dari kegiatan CGP, ya siswa itu tadi yang saya restitusi seperti itu. Iya, Ya, iya. itu yang sudah pernah saya lakukan. Oh. Kira-kira apa yang bisa ditambahkan, Pak, agar agar dapatnya membuat anak tersebut tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Mungkin ada tambahan dari ada yang sudah dilakukan Pak Hurdin. Menurut saya Ada, memang Pak. ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan. Yang sudah pernah saya lakukan adalah saya ini kan merestitusi siswa Restitusi. saya, nah, Iya. ya, hanya pada siswa saja. Nah, dari situ saya bisa gali bahwasannya
ada faktor di dalam keluarga yang menjadikan siswa saya ini sering terlambat seperti itu. Oh, Nah, pendekatan ke kemudian keluarga. ya, ya ada faktor di dalam keluarga di mana dia itu harus menjaga adiknya pagi ketika orang tuanya itu harus memasak seperti itu, membuatkan dia sarapan seperti itu. Jadi Iya dia iya. harus nunggu adiknya dulu seperti itu Pak Ilham. Jadi yang ingin saya tambahkan di dalam rencana yang akan saya lakukan ke depan, selain kegiatan restitusi itu tadi, saya itu ingin apa ya akan melakukan kegiatan home visit Pak Ilham. Gimana, Pak? Saya home visit Oh, home visit. Iya. ya, saya ingin bisa berkunjung langsung ke rumah siswa tersebut untuk kemudian menggali informasi langsung dari orang tuanya, memberikan pemahaman-pemahaman terkait kegiatan-kegiatan di sekolah. Sebab Iya menurut iya. saya bisa jadi Pak Ilham, orang tua itu bukannya sengaja ingin membuat anaknya terlambat, jadi bisa jadi juga ayah Kondisi. atau ibunya itu nggak tahu gitu loh, kalau anaknya itu jam 6.30 harus sudah ada di sekolah seperti itu. Oh. Jadi saya ingin memastikan eh, apa ya namanya ya, compare informasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi tadi akan saya cross checkkan Pak Ilham dengan Iya apa yang iya iya menjadi iya, Pak. real di dalam Iya. keluarga siswa saya ini tadi. Kira-kira Iya. itu Pak Ilham yang akan bisa saya Tambah lakukan, lakukannya. tambahkan Pak Ilham ya betul. Terus adakah yang perlu diprioritaskan untuk mendukung ketercapaian keinginan Pak Herdin agar siswa Eh, tersebut tidak terlambat lagi? Iya, yang menjadi prioritas saya Pak Ilham adalah bagaimana siswa saya ini tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya dukungan dari orang tua untuk bisa mensupport anaknya supaya tidak hadir terlambat lagi di sekolah. Itu yang menjadi Hmm. prioritas saya Pak Ilham. Iya 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 iya, Pak. Kalau boleh tahu berapa lama, Pak, yang Bapak butuhkan untuk melaksanakan rencana Bapak ini? Nah, ini kan kegiatan sumatif akhir semester kan sudah di depan mata ini Pak. Iya. Ya, target saya paling tidak dalam minggu ini Pak. Dalam minggu ini sudah bisa saya laksanakan. Saya sudah bisa melakukan visit ke Oh iya. rumah siswa saya tadi itu. Terus apa yang akan Bapak lakukan jika terjadi gangguan terhadap langkah yang sudah Bapak susun? Jika saya menemukan hambatan, yang pertama saya akan berkonsultasi dengan rekan sejawat saya yang mungkin pernah mengalami hal yang sama yang seperti saya alami. Itu yang pertama. Kemudian saya akan melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih kepada siswa saya tadi untuk bisa membuatnya lebih terbuka terhadap apa yang sebenarnya menjadi permasalahan yang menyebabkan dia itu sering datang terlambat. Seperti itu Pak Ilham, Iya iya apa iya, yang Pak. akan saya lakukan. Terus siapa, Pak, kira-kira yang bisa membantu Bapak menjalankan komitmen Bapak yang Bapak akan rencanakan? Baik, Pak Ilham. Yang saya rasa bisa eh, membantu saya yang pertama adalah rekan-rekan sejawat saya Pak Ilham, di mana mereka tentunya akan menjadi alarm bagi saya ketika anak siswa-siswa saya tadi yang masih sering datang terlambat ini tetap dengan kebiasaannya tetap datang terlambat, maka rekan-rekan sejawat saya ini yang akan menegur saya. Ini yang Hmm. pertama. Yang kedua, untuk membantu mengatasi masalah itu adalah rekan sejawat saya juga yang kebetulan beliaunya ini rumahnya berdekatan Pak. Oh iya iya, Jadi enak untuk itu, Pak, saya ya, ya rumahnya berdekatan, paling tidak dia itu kalau pagi nanti bisa saya minta tolonglah untuk mengingatkan ya. ya untuk mengingatkan bahwasanya ini sudah jam berapa, paling tidak ketika akan berangkat
kerja pagi, diketuk pintunya, ditanyakan apakah siswa saya ini sudah bangun atau belum, seperti itu Pak Ilham. Iya, 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 Pak. Seperti itu Pak Ilham yang Iya, iya. akan bisa saya berdayakan untuk membantu saya Pak Ilham. Selain juga mungkin Bapak Kepala Sekolah yang akan saya minta dukungannya untuk ketika ini terjadi kegagalan terkait dengan orang tua, bisanya untuk memanggil orang tua dari siswa saya ini untuk dilakukan pembinaan di sekolah, seperti itu. Iya, iya, Pak. Ya, baik, Pak. Kita akan lihat perkembangan yang sudah dilakukan pada sesi kegiatan coaching kali ini. Nanti Siap, seberapa jauh progresnya dari waktu yang sudah ditentukan Pak Herdin tadi. siap, siap Terima bertemu lagi kasih. pada kegiatan yang akan datang. Semoga apa yang sudah saya rencanakan bisa saya laksanakan dengan baik dan membuahkan hasil yang baik pula. Amin, 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 Pak. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Pak Ilham. Terima kasih atas waktunya.